Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu i'tazamtu billahi fawaztu amri masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa qala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Summa qala aidan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang kita muliakan pelaksana harian lurah kelurahan Kota Baru Rete. Kemudian yang kita muliakan orang tua kita hadir Al-Mukarram Haji Arsyad Alwi Terandus. Kemudian Bapak Kepala Dusun, Kepala Paret, orang-orang tua kami, Ketua Panitia Pelaksana, dan tokoh-tokoh masyarakat para undangan yang alhamdulillah dihadirkan Allah datang ke sini. Dan insya Allah kehadiran kita mudah-mudahan membawakan berkah. Lalu Allah turunkan nikmatnya kepada kita semua insya Allah. Dan anak-anak kita yang insya Allah kita cintai, yang insya Allah akan menjadi penerus generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini tidak ada kata-kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain daripada mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tergerak hati kita untuk datang ke Masjid An-Nur. An-Nur Pak ya, Sungai Bintang ini. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah, andaikan Allah tidak memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini, barangkali ibu-ibu masih ada yang sibuk menyungkil pinang. Barangkali masih ada yang sibuk mendodos. Tetapi Allah gerakkan hati-hati kita semua untuk datang di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hidayah itu Allah turunkan karena Allah pernah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam. Untuk itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu. Saya ingat pernah saya berangkat dari Pekanbaru ke salah satu hotel, saya belajar hipnoterapi Pak Suha. Hipnoterapi itu bahasa kitanya itu hipnotis. Saya belajar dasar-dasar hipnotis. Jadi sekarang ini sebelum saya hipnotis Ibu, hati-hati yang punya dompet banyak isinya, yang punya gelang besar-besar, kunci kuat-kuat. Nah, jadi sekarang ini anak-anakku kita selawat dulu. Ketika kita selawat badar, mohon ibu-ibu, bapak-bapak kita sama-sama berdiri. Nah, siapa yang pimpinan? Salatullah, salamullah. Silakan berdiri Ibu, silakan. Ya Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bi Rasulillah, salatullah, salamullah
ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tadi, saya lihat-lihat mewujudkan pribadi yang soleh secara rohani dan sosial di dalam rangka mencerdaskan generasi yang berakhlakul karimah. Itu temanya. Ada juga sebenarnya enaknya kalau ada temanya. Ada juga susahnya karena tidak bisa lari, harus nyinggung itu dulu. Harus menceritakan apa itu Isra Mi'raj. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Yang dikerjakan apa? Kemudian yang mengerjakan siapa? Di mana kejadiannya? Dan apa yang terjadi? Kemudian apa yang mau diambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak berat-berat, ringan ini ketika disuruh ceramah pakai judul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini jam 11 tadi kurang 15 menit. Jadi berarti sudah kurang lebih. Tadi malam rekaman ini saya putar di rumah, rekaman seperti ini di New York Permai. Terus tadi malam saya putar. Kata orang rumah, abang ini gitu ya, ayah ini kalau ceramah nengok jam terus. Iya. Jadi saya potong-potong itu yang nengok jam. Nanti ibu balik yang diceritakan di rumah itu, Ustadz itu nengok jam terus. Setiap mau nengok jam, setiap mau nyampaikan bahwa jam yang saya pakai ini harganya 4 juta. Tapi kredit. Ada yang pakai jam ini Bu. Kalau Rado kemarin 7 juta, kalau ini enggak 4 juta. Nah, cuma kredit 2 tahun baru lunas Bu. Ada yang bisnis ini Bu. Sepaket dengan kalung. Kalung yang dipakai itu katanya kalung kesehatan. Ini jam kesehatan. Sudah saya beli, baru saya menyesal. Rupanya jam itu mahal. Ngapain beli jam-jam sampai 4 juta? Cuma dipakai-pakai doang. 50.000 sudah bisa nengok waktu. Nyesal juga saya belinya, tapi udah terlanjur, enggak apa-apa. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, pernah terjadi satu ketika di mana ada seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berduka. Anak-anakku ada yang punya paman, ada pamannya. Ada pamannya, saudara bapak. Ada bapaknya? Ada. Kalau bapak kita masih ada, paman kita masih ada. Kalau ada yang mau marahi kita, dia dulu. Jangan kau ganggu, itu keponakan saya. Ya dah, macam itu kan? Jadi tak ada yang mau ganggu kita. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu meninggal pamannya. Bapaknya sudah meninggal duluan. Pamannya sudah meninggal. Berduka dia. Berduka Nabi Muhammad. Termenung dia bersedih. Kalau orang datang menyerbu saya, ada orang yang meninju saya, tak ada lagi membela. Paman saya sudah meninggal. Tidak cukup dengan itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya istri yang cantik, kaya raya, bangsawan di kampung itu. Siapa namanya? Khadijah. Khadijah. Pandai ya. Ini anak-anak kita generasi yang akan datang. Ini 10 tahun ke depan tak payah panggil Pak Nasar lagi ceramah. Dia sudah lebih hebat dari kita-kita ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Khadijah ini meninggal, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai, wanita yang kaya raya di Mekah pada saat itu, dihormati, dia orang bangsawan dan dia mempergunakan seluruh hartanya untuk membantu suaminya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Tambah sedih Nabi, istri yang meninggal. Orang kaya, kalau orang kaya dia punya mobil, kalau kita di sini punya tawa berhektar-hektar, punya sawit, banyak duitnya, pokoknya banyak deh duitnya. Sebentar aja masjid selesai dibangun Pak Suat. Kalau ada Khadijah di kampung itu. Waktu itu meninggal dunia, tambah sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih, rencananya dia mau pindah ke Taif.
Taif itu adalah kampung beberapa kilometer dari kota Mekah, mendaki. Dia datanglah dia di sana. Di Taif itu kampung yang subur. Orang menanam kurma, bagus kurmanya. Menanam limau, jeruk buahnya. Menanam kurma, kurma buahnya. Menanam apel, tidak pernah labu yang keluar. Pasti apel yang saking suburnya kampung itu. Di sana ada 3 kepala kampung. Kalau bahasa kita Pak Lurah, 3 kelurahan di Taif itu. Semua lurahnya itu adik-beradik. Satu lurah yang tua, yang di tengah, ketiga semuanya lurah. Atau kepala desa lah di bahasa kita ini. Jadi Nabi Muhammad datanglah ke Taif itu. Hendak menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kepala desa yang pertama, "Assalamualaikum." Pak Wali bahasanya, Pak Lurah. Saya datang membawakan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengimani kalimat la ilaha illallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya dan insya Allah kehidupannya di dunia menjadi bahagia, aman, tentram dan sentosa dengan mengikuti kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, akan dimasukkan di dalam surga. Apa kata kepala desa? Muhammad, kau jangan coba-coba mengajari saya. Aja lalu anda coba-coba naseluka pak guru kak kue guru. Ya engke tepe kuna pak guru kak nenekku riolo. Aja nemu pak guru kak lisu di kampung Muhammad. Itu bahasa dia. Pulang ke Muhammad, jangan mengganggu saya di sini. Dengan sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke kepala desa berikutnya. Datang lagi dengan kata-kata yang sama. Apa kata lurah yang kedua ini? Muhammad, jangan kau ajari saya. Saya lebih pintar daripada anda. Sekarang kau pergi sekarang juga. Diusir Nabi Muhammad. Sedihnya bukan main. Bayangkan Pak Polo keki mak dada. Di bolana tawe milo tulung. Tak pernah sukeki. Diusirnya kita. Bagaimana perasaannya? Gundah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pindah ke kepala desa yang berikutnya. Ya Pak Maloloy. Maka dia mudah-mudahan kepala desa ini sebab magak gengking kita malolololo mo pa anuli ka panatari mamoka. Lo kan kasih Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad di sana menyampaikan hal yang sama. Tapi apa yang dilakukan kepala desa yang satu ini dengan kekuatan generasi mudanya itu dipanggil semua warga kampungnya, dikumpulkan batu, dikejar Nabi Muhammad, dilempari batu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah darah kasih lindrona nabita, dirempet batu mak darah topa ajena, lari maleke nabita di kebun kurma, berjumpa dengan salah seorang di sana. Berjumpa dengan orang itu, dia minta air seteguk dengan kurma sebiji. Dia reni kasih uai dari Tony Karoma, lo ni nino miro, maka dani na puada ni Bismillahirrahmanirrahim. Maka dani ro pak jaga karomairo, pwede ko ni pak padodo sawi pak. Maka dani ro padodo sawi ini aga tapu dindri ro na semua mak. Pura sedia ro ada dewang kalingan na seriolo. Pernah saya dengar kata-kata itu diucapkan nenek-nenek moyang saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka de iya ne ada na pak guru Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asam merajana Allah Ta'ala. Nah, jadi baca di mata pak kasih begitu gundanya. Pada saat gunda di situ bercucuran darah dari kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu, datanglah malaikat turun menghampiri Nabi Muhammad. Lalu na campak-campak Nabi Muhammad. Muhammad, makko kowe papala ilimammu. Illo pari ko Allah Taala dari ko makadaku upacapuri ya tawe di kampung upacapuri aku pale upabalik tanai lecek Jawa penduduk, nah itu bahasanya. Aku balikkan tanah ini dengan izin Allah. Tinggal engkau berdoa ya Muhammad. Tapi apa yang dikerjakan Nabi pada saat itu? Dia tak berdoa. Ya kubansana ini kami memapakurai selesai sungai bintang rata. Nah, andaikan kita digitukan selesai. Tak cukup dengan itu. Lo kaki malah doti, didoti, mati kolah. Bahasanya kalau kita, andaikan kita. Tapi Muhammad tidak. Ya Jibril, saya tidak berdoa untuk menghancurkan begini. Dia itu lakukan karena dia kasih nisengi. Ya apa tukangnya anu madeceng. Dia nisengi, maka dia apa yang saya sampaikan ini suatu hal yang baik. Jadi sekarang ini cuma saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak keturunannya nanti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu nak balik tanah nek kiamat kue Taif itu. Aku mendrek di Mekah.
Dia gatau kurodena selemanang. Alhamdulillah periloduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika saat itu berduka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur. Diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita balik lagi ke Nabi. Setelah dia berduka Nabi, begitu tadi dilempari batu, berdarah-darah kepalanya, berdarah kakinya. Lalu pada satu ketika diceritakan dalam kisah Isra Mi'raj bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kasewa wetu di Palawangan namua megai wetu. Ini bahasa Portugis. Maaf kalau tidak ditahu semuanya. Pada satu ketika di antara suatu waktu itu terjadilah peristiwa yang mengejutkan. Ketika itu malaikat Jibril datang turun dari langit menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang tidur di Hijr Ismail. Indal baiti risisena batu malaiku bicara ugina. Di sekitar Hijr Ismail. Hijr Ismail bapak dan ibu itu adalah bahagian Ka'bah. Karena menurut sejarah pembangunan Ka'bah tidak cukup dana maka tidak ditutup. Sekarang itu batu yang berlingkar di sebelah, kalau paham saya, di sebelah utaranya Ka'bah. Dan kalau orang-orang Bugis, Bu, kalau naik ke Mekah, pasti dia mau masuk ke situ. Karena di dalam Hijr Ismail itu tempatnya titian emas. Titian emas terbuat dari emas entah berapa kilo beratnya itu dipasang di samping Ka'bah. Ketika hujan turun, air itu keluar di situ. Orang-orang kita kalau pergi dia di sana disediakannya itu air aqua. Kalau pas hujan ditampung airnya itu dibawa ke Indonesia. Apa? Insya Allah katanya makbul doanya. Kalau diterima Allah Subhanahu wa taala. Woi, maka ramah dari Kemendagri di Mekah, Bu. Insya Allah Pak Suha tanggal 5 di Ciawi. Tanggal 2 Januari, Februari, Maret. Itu Pak Suha di situ. Pengalaman saya di Mekah itu narik Kemendagri di Mekah, Bu. Kadang-kadang melomit toko di cengiram penyawai. Nah, sabak Kemendagri di Mekah cedek bawa lese papen di tapa napitaki pengalatala. Waktu saya dari Jeddah ke Madinah, terus lalu ke Madinah, di Madinah itu pindah ke Mekah. Di Madinah itu luar biasa kotanya. Makanya dikatakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Sampai saya takjub dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takjub dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota Madinah. Pindah saya ke Mekah, saya lihat Ka'bah dari lantai 2 menghadap ke Ka'bah sebelum tawaf ini. Sebelum kita tawaf sampai di Mekah, saya sholat sunat, saya tengok Ka'bah. Tidak ada saya ngomong apa-apa, Bu. Kita tidak ngomong apa-apa, cuma di dalam hati saya terdetik. Mau apa aku di Ka'bah? Itu cuma di dalam hati saya. Oh, begini juga Ka'bah masih bagus Madinah dalam hati saya. Sekali saya selesai tawaf, waktu itu saya membimbing orang jamaah umroh dari Makassar, 25 orang, 5 orang dari Pekanbaru. Setelah selesai tawaf, tabi tau ku cedi. Peninga, letu tetek telu sampai jam 3 aku keliling Masjidil Haram tidak kutemukan ini orang. Tapi ngerang di maka diau dosa ya. Lalu saya pergi ambil air wudhu, kembali saya tawaf sunat 7 keliling, lalu sholat taubat di depan Ka'bah, lalu saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau hatiku bersalah, ampuni saya ya Allah. Setelah itu selesai salam, saya coba cek di kamar. Ya rotomoten kikira cawa-cawa. Maka di musalika. Astagfirullah, cek juga nih apa nggak sampai. Satu malam saya cari dia, datang senyum-senyum. Kenapa ketinggalkan aku? Ya Allah, aku sudah setengah mati mencarinya. Begitu. Jadi di Mekah itu begitu anunya Pak Suha, insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Saudara kita Pak Mursalin sudah sampai di sana. Menyusul Pak Suha insya Allah tanggal beberapa hari yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kemudahan berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan mencium Hajratul Aswad. Amin. Insya Allah Pak, Hajratul Aswad itu letaknya di Mekah. Hajratul Aswad itu menurut sejarah batu dari surga. Siapa yang menciumnya, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Insya Allah.
persoalan langsung masuk atau disiksa dulu nanti urusannya. Pokoknya kalau sempat mencium. Kalau tidak sempat mencium dalam jarak sekian ratus meter, auranya masih melengket. Sama dengan magnet, besi berani. Ya baca di dalam satu buku itu, aurah keberkahan Ka'bah itu, maka siapa yang saja berkeliling di Ka'bah itu, maka dikabulkan doanya. Maka itulah sebabnya ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik. Tidak ada ibadah doa. Sehingga tidak ada doa yang kalau tidak dibaca tak sah umroh kita. Maniat nih bawang, kita cukup berniat. Sudah, keliling Ka'bah, saya berniat, tawaf 7 keliling. Sudah, tak ada dibaca pun sudah, tak ada. Selesai, sah tawaf kita. Begitu juga sa'i. Jadi kalau mau berangkat umroh, siapkan duit, siapkan niat dengan ikhlas. Jangan sampai berpikiran dewa apalagi si perilodoana. Saya belum hafal doa lalu tak mau. Berangkat saja. Apalagi tanggal 2 Pak Suha ya. Pak Suha mau berangkat nih Maluku minta badana. Insya Allah dia bisa membimbing kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati. Dari mana? Dari Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum dia berangkat terlebih dahulu malaikat datang tadi dibedah dadanya, dioperasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuka kotoran-kotoran yang apa? Yang melengket, karena menurut ulama kita itu setiap yang lahir itu pernah disentuh oleh syaitan hatinya. Yang tidak tersentuh itu hanya satu manusia, Nabi Isa alaihissalam. Itu dibersihkan, kemudian diisi dengan keimanan, keyakinan dan ketakwaan, lalu dicap stempel kenabian. Stempel kenabian ini menandakan dia Nabi akhir zaman. Lalu dia diperjalankan di malam. Bertanya kita, bagaimana waktu itu perjalanan kendaraan yang paling kuat adalah unta. Kendaraan yang paling laju adalah kuda pada saat itu. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut orang Yerusalem itu perjalanan 3 bulan naik unta, 1 bulan naik kuda. Ternyata Nabi Muhammad berjalan hanya sebahagian malam saja sudah balik kembali. Ketika dia menyampaikan kepada orang-orang, semua orang tidak percaya. Apa yang dikendarai Nabi Muhammad pada saat itu? Burak. Burak itu atas asal katanya al-barqah. Barq itu kilat. Jadi kilat cepat. Itu yang diadopsi pembuat HP sekarang Pak Bu. Yang punya HP Android ada namanya barcode. Katanya dari al-barq itu. Barcode itu di HP itu, kalau dikeluarkan barcode-nya dihadapkan aja ke yang satu langsung pindah. Nama kita, KTP kita yang ditulis 1 jam lamanya, dihadapkan aja barcode-nya itu langsung pindah semua. Itu teknologinya. Nah, jadi mengendarai burak. Dalam perjalanan itu dia banyak singgah-singgah. Dia singgah sholat, kemudian dia singgah di suatu tempat, kemudian dilihat oleh orang pedagang-pedagang, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Setengah jam. Berarti kalau setengah jam sudah sampai. Kita lanjutkan atau sudah selesai Bu? Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dia singgah, dia sholat di Yasrib. Lalu di situ nanti tempat tinggalnya. Jadi ternyata Nabi ini diperlihatkan, diperjalankan itu jalan yang akan dilalui. Sama dengan kita kalau bermimpi Bu, kadang-kala kita bermimpi, ternyata mimpi kita itu suatu ketika menjadi kenyataan. Makanya kita ketika mau tidur dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mimpi buruk. Jangan sampai kita mimpi yang tidak indah, karena bisa jadi mimpi kita itu menjadi kenyataan. Jadi Nabi Muhammad ini diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berjalan dia. Ternyata suatu ketika dia pindah ke Madinah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian sampai dia ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dia mengimami seluruh nabi-nabi. Saya baca di internet tadi kemarin malam, ternyata ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah fisik. Jadi dia tidak mimpi, tetapi badannya datang. Tapi ketika mengimami nabi-nabi yang ribuan nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melaksanakan ibadah
ruhania dan fisik. Tetapi nabi-nabi yang mengikut makmum kepada dia adalah ruhania, bukan fisiknya, tapi ruhnya yang dia lihat menjadi makmum ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya. Menandakan apa? Bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dengan agama tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dirahmati Allah, mengimami. Kemudian setelah itu dia Mi'raj. Mi'raj itu jalan darat. Itu tadi jalan darat. Mulai maka tanya, mana ke jalan darat? Kenapa tidak terbang aja? Nah, itu tadi karena ingin diperlihatkan tamsil-tamsil, contoh-contoh kebesaran Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, dia berangkat. Setelah selesai sholat, dia diberangkatkan rekreasi ke alam berikutnya. Naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, dia dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Tinggal sedikit waktunya, tinggal 5 menit. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan melihat surga dan neraka. Pertama-tama dia datang diperlihatkan neraka yang nanti insya Allah tempatnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melihat ada orang yang dipukul kepalanya. Hancur kepalanya, dibulatkan lagi kembali semula. Kemudian dihancurkan lagi. Meraung dia. Kesakitan. Setelah itu, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, siapa itu? Lalu malaikat menjawab, ya Muhammad, itulah perumpamaan umat kamu yang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah sampai sholat zuhur, tapi dia tidak sholat. Sampai sholat asar, dia tidak pedulikan. Sampai sholat maghrib, dia tidak kerjakan. Sampai sholat isya, dia masih tidur. Sampai sholat subuh, tidak bangun-bangun. Orang-orang inilah yang akan dihancurkan kepalanya seperti itu diperlihatkan. Lalu jalan lagi, masuk ke surga. Lalu Nabi Muhammad diperlihatkan ada satu orang, digambarkan dalam sejarah itu, bahwa orang ini sudah panen, padinya sudah dirontok, ada lagi, tak perlu dia nanam, ada lagi, dikombek lagi, sudah masuk karung dijual, ada lagi padinya kembali semula. Kalau sawit udah didodos, ada lagi buahnya, masa lagi, tinggal didodos. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang ini? Kata malaikat Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, inilah hamba-hambamu di dunia yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli berapa banyak. Ketika masjid dibangun, dia ikut menyumbang. Kalau orang 10.000, dia 100.000. Kalau orang 100.000, dia 1 juta. Inilah orang gambaran orang-orang. Ini masjid kita nih mau dibangun kayaknya. Pak Rahman sediakan kotak-kotak agar kawan-kawan ingin menginfak. Di bagian depan pasti merah, di bagian belakang biru-biru, dan yang lain. Sediakan uang seikhlasnya. Edarkan kotak kesempatan, Bu. Karena siapa yang menyumbang untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dibangunkan tempat di surga. Buat apa rumah kita mewah di dunia ini ketika di surga nanti kita tidak punya rumah? Sekarang edarkan kotak mulai dari saya, karena saya juga mau masuk surga. Ketahuilah, barang siapa yang menyumbangkan untuk masjid Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menanam 1 biji padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, lalu 7 tangkai itu menjadi 100, diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah lipat gandakan min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa kita perkirakan. Salatullah Ramullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Khairukum yang fauhu linnas. Jadi kita di kampung itu, anak-anakku harus kita ada manfaatnya. Kalau ada peringatan Isra Mi'raj, paling tidak kita membacakan Sarahil Quran. Paling tidak kita menjadi protokol. Jadi nanti anak-anak kita yang tampil ini tengok 10 tahun, 15 tahun ke depan. Pasti dia menjadi anak-anak yang luar biasa insya Allah. Amin. Karena tidak ada gunanya, kurang ibaratnya, ada juga lah gunanya itu kalau tidak ada manfaatnya. Jadi ada suatu ketika di suatu kampung, di Kampung Romeriolo, satu kampung zaman dulu itu terjadi maksiat seperti yang saya ceritakan tadi. Di mana di kampung itu pencuri banyak. Ketika orang mencuri sawit, diam aja. Mencuri kelapa, diam aja. Mana lagi ada perempuan yang mengambil suami orang yang disebut pelakor. Terjadi seperti itu. Mana lagi suami orang yang sering ganggu istri orang. Ada semua di kampung itu. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Lalu diperintahkan malaikat. Ya malaikat Jibril, turun kau ke bumi, hancurkan kampung itu. Lalu turunlah malaikat Jibril beserta kawan-kawannya terbang. Turun di kampung itu. Sampai di kampung itu, ternyata ada seorang anak muda. Seorang anak muda yang tahajud. Anak muda yang suatu ini tahajudnya tidak pernah tinggal setiap malam. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah ketinggalan. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pulang. Tak jadi dia menghancurkan kampung itu. Jadi ya ronareko engkau tahu DC di kampung tak. Ada orang ketika kita ada masjid di kampung itu tidak dilaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tidak ada yang sholat. Maka satu kampung itu kita berdosa. Kata sebahagian ulama. Engkau tahu maka dede. Tapi dah ciri ni maka ni dosa gitu dari ko engka masjid tabangun engka masjid tak nadega ga masumpajang nasaba iya di urane onro tak masumpajak ke di masjid makundri dia magang di bolai lo ile kuma bere jama di masjid magalo pasiha. Jadi utun na yero den rek tawero di suki dicuri tata orang yang rajin tahajud ini tak jadi dan dihancurkan kampung itu karena ada orang yang rajin sholat di kampung itu. Datang malaikat kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata engkau perlu di kampung itu tahu. Ada orang di kampung itu rajin sholat kepadamu ya Allah. Tahajud dia, saya tidak tega menghancurkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril, ya Jibril, turunlah engkau ke bumi, hancurkan kampung itu mulai dari laki-laki itu. Nasabak mundur bawa koro minnawi tawidita na paringerangi. Mapangat di tawidita ng kanang parangi. Jadi kalau kita jadi orang baik harus kita mengingatkan. Jangan sampai kita tidak mengingatkan orang-orang yang berbuat maksiat di kampung kita. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 menit lagi, Bu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringatan Isra Mi'raj ketika kita menjadi di kampung kita menjadi khairukum yang fauhu linnas, menjadilah sebaik-baik manusia di kampung itu. Sini na tumato malabik yang kana masih Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah di antara kamu. Siapa pemerintah di antara kamu? Pak Lurah, kepala dusun, kepala RT. Ya kemakade Pak Lurah, tolong layani orang yang menjadi pantarli. Pantarli. Ya udah sepantarli, pencatat pendaftaran pemilu, Pak ya. Biasanya Kak Kawangi mau dak Pak Nasar jadi pantarli. Jangan Pak ikut pantarli ini negelita. Bayangkan kalau kan dimaci pantarli dia tama ini dan opo. Pura ini sesudah saya catat aku tidak masuk. Layani dia Pak Bu. Paling tidak kalau datang dia ke rumah layani dengan baik-baik. Kode dulu makaburang ngewe pala. We kecil na taringi. Jetanopo imak
Napi mende assalamualaikum saya pantar. Woi tendri oleh demo pertama kama codo. Dena wa codo gara-gara iko. Dicari je kecari kesi. Alena disuruh-suruh kesi malah gaji mi bawang. Jangan. Jadi taati pemerintah di antara kita. Dari kenapa tujuh pengurus masjid sama-sama kita ikuti. Jangan sampai pembangunan masjid kita terbengkalai. Saya melihat ada pembangunan masjid yang menurut saya jauh percepatannya luar biasa. Di seberang pembenahan saya tengok. Saya bolak-balik situ berubah lagi masjidnya. Bolak-balik lain lagi masjidnya. Lalu saya tanya kepada salah seorang pengurusnya, bagaimana teknik mencari dana untuk membangun masjid? Nah, sebab kalau dianggarkan proposal Pak, di pertama ia tahu kita pinapain lapuk mana sih besi pura di pasar dia pegang ditambah yang bata. Jadi bagaimana trik membangun masjid? Ternyata saya tanya dengan dia apa? Di kampung tak mega keluku. Berapa baris di sini Kelapa Pak Suha? Ada 100 baris. Lebih 100 baris. Jadi saya tanya, bagaimana caranya Pak? Dari 100 baris di sana tak tahu saya berapa baris itu, diambil 10 biji saja per trip oleh pengurus. Jadi bukan yang punya yang langsung antar Pak. Karena pengalaman saya dulu waktu kecil di Sungai Wagu, diminta kesadarannya orang hampir mau kiamat sudah tak terbangun-bangun jadinya. Payah. Kenapa? Kalau kesadaran kita ini Pak Panitia ini kalau pas saya 10 baris berarti 100 biji kelapa, takkan terbayar itu. Tekniknya apa? Ternyata dia dilakukan panitia pembangunan masjid bekerja sama dengan pemuda. Pemuda yang bersihkan paret sampai ke ujungnya. Setiap satu baris ambil 10 biji, hanyutkan. Satu trip itu kurang lebih 20 ribu. Bagilah di situ. Masukkan 50% untuk masjid, 50% untuk pekerja. Dia bekerja, sudah langsung dia membersihkan paret. Macakah paret tak bangun masjid kita. Salah satu triknya Pak. Dewa nu cuma cerita akibat teman saya gelowita. Insya Allah taat dengan pemerintah, ikuti arahan dalam kebaikan di dalam berbangsa dan bernegara. Ya narana dialai judul supaya cerdas si generasi supaya engka ampi nama decing. Cerdas, ya ro cerdas nariko engka napa tuju tol lecek diole de cueri. Kadang disuruh lecek diolo, detone sengi disuruh macue di mundri, ada nama kacokasyo de nalo macue. Dia ini yang payahnya. Jadi supaya kita menjadi generasi yang cerdas, ketika ada orang yang di depan, kita bantu dia kesuksesannya. Kalau dia tidak sukses, nanti ganti lagi dia. Kita lagi yang di depan. Ya kalau itu ini berarti ini namanya caji pan rasu-rasu di kampung disuruh maka cuy dia itu sengi, disuruh lecek diolo lebih pasiha. Jadi ikuti kawan-kawan agar pembangunan masjid kita ini insya Allah nanti cepat. Percepatannya dan lompatannya jauh lebih cepat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuitai janna roham bokuro kurang lebih 2 menibawa menit. Nagenek kak si jamak bicara ke mana nak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aga diala durung di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa dia bertemu dengan nabi-nabi, dibawa dia berjumpa masuk ke dalam neraka sampai ke surga, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan salat 5 waktu 50 kali sehari semalam. Namenengingi bek 50 ki masam pajak bek kasisusiwani nulle kapalet Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nulle panini nasabak sedangkan robek kalima miki bawang nalora masam pajak, kan kamu pada nulle masam pajak. Ye. Sinin atau lebih yang kena masih Allah Ta'ala. Jadi inti daripada Isra dan Mi'raj itu supaya disompai Allah Ta'ala. Beberapa malam yang lalu saya tidak sadar membuka Al-Quran. Di dalam salah satu surah dalam Al-Quran, dia bunyinya begini. Surah itu bunyinya begini. Innani anallah. 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika ibu membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jangan sampai masam pajaki takbiratul ihram nek kieu teh ngerang sawita urang dos nali tawih. Nasabak napana nama pakuro nasapandit isawi itu sumpah ka masih.
Itu. Nah, jadi itu intinya sholat 5 waktu. Mari kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Alhamdulillah lebih si zaman nenak Kak Riolota. Saya mohon maaf Pak Lurah, Pak Haji dan semua kalau kata-kata saya mungkin ceritanya peristiwa Isra Mi'raj ini agak lain daripada yang lain. Mega dita bunga-bunga na sabab dia sendiri bisa makin loki waga supaya dia tematindro. Jadi ia harus barana kasi mega to karan rangaki pading kalengaki supaya dia tematindro. Na sabab jakaman pada niru cerita ngi. Sila ada nama na rupanya cakadukadu matindro. Tapi alhamdulillah witaki terima kasih mega na sabab angkaki maring kalinga di manit to tematindro ko di masjid insyaallah. Anak-anak tak dituga kamanana ili pude to tematindro. Jadi tak dampeng akak kasih nariko engka ada kutak pasalah dia nariko engka anu madeceng 7 iri pahatta kira-kira tak sekini madeceng yang mana naropo di Allah Ta'ala nek kia nariko engka ada kutak pasalah silain ngi pahatta deneng ketang kalingai yariga menuru iri salah tak dampeng akak mega nasabak ia kasih kadang-kadang seperti itulah keterbatasan ilmu saya. Namenengengi angka adaku Makassar kasih tadang pengangkat na sebab tenang itu kak kasih makhluk halus. Na sebab makhluk halus kak ditita kak kue manena-nena. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.